Matang pun Bapak Ketua DKM beserta jajaran pun dengan saya hormati, matang Bapak Ibu jamaah Masjid Aliman ingkang kula hormati ugi lan matang adik-adik ingkang saleh lan salehah. Semoga ingkang sepindah kula panjenengan berkadaaken ngaturaken puji syukur pangulbono dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ngantos enjing punika kita tasih dipun paringi nikmat iman Islam saha sehat sempat bagai waras. Semoga pengawasan kajian akad pagi ing injil menika kita perwakani kanthi maos umul kitab di barakatil Quran surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Yayat Hidayat SPDI MUI. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Dr. Andes Mujiono MM yang pagi hari ini telah memberikan rezekinya untuk sarapan pagi kita bersama. Kita doakan semoga beliau mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semoga niat dan langkah baik Bapak Ibu dicatat oleh Allah SWT. Maksud dan tujuan diadakan kajian rutin subuh berjamaah di pagi hari ini semoga bisa meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah SWT dan untuk bisa menambahkan ilmu dan bisa menerapkan dalam kehidupan setiap hari. Pagi hari ini nanti sudah disampaikan ada penyerahan sertifikat dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Kami saya diberi amanah untuk menyimpan sertifikat Masjid Al-Iman ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini sudah sesuai dengan masjidnya, dengan luas tanahnya dan sesuai dengan namanya. Sudah kami terima, nanti kita simpan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak takmir, pengurus, Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di subuh di pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki nasib kita masing-masing. Berikut kabar sedoyo. Saya ini masih pada hidup toh Bapak Asroni. Jamaah kita ini masih pada hidup. Nah, itu yang paling penting yang perlu kita tanya. Kalau masih pada hidup berarti kita masih tadi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki mutu kehidupan kita masing-masing. Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang, Bapak Ibu. Selamat dunia akhirat. Jangan cuma dunia toh yang selamat. Pastikan orang beriman itu ya selamat dunia, selamat juga akhirat. Tapi motivasi manusia punya kecenderungan ingin selamat di mana? Rata-rata yang sering kita minta itu apa? Coba, kalau kita mau jujur, yang selalu kita serius memberikan terhadapnya atau memberikan perhatian yang sangat serius biasanya untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, itulah persoalannya. Kita ini selalu memberikan perhatian yang berlebih terhadap urusan dunia, sementara urusan akhirat saya tekani. Manusia kalau udah urusan dunia, berburunya luar biasa. Tapi kalau diajak urusan akhirat, ya nanti dulu. Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa? Kan sudah jelas Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini sering menyelisihi wahyu gitu loh, Al-Quran. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita semua di surat Toha ayat yang ke-47. Kalau kita ingin selamat, kata Allah, wassalamu ala man ittaba'al huda. Kalau kita ingin selamat, ikuti petunjuk aku di dalam Al-Quran. Jadi yang bisa memperbaiki kehidupan kita ya Quran, Bapak Ibu, bukan duit. Maka peganglah dia, bacalah dia, pelajarilah dia, tadaburilah dia, dan amalkanlah apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita baca. Itu paling penting kalau panjenengan ingin selamat. Nah, manusia kalau kita lihat saat ini ya digiring untuk tadi cenderung ya memiliki kecintaan yang berat terhadap kebendaan. Itu tidak ada kekurangan apapun. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan yang pertama, ya, kenali siapa memberi nikmat itu siapa. Itu dulu, ya Bapak Ibu, kenali dulu pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat kepada kita semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Udah kenal belum? Bapak Ibu sampun kenal nopo dereng? Bagus. Orang dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan untuk ketaatan. Salah. Ya. Orang sudah tua baru mau datang ke masjid.
Orang udah sakit-sakitan, dia baru sadar mau ke masjid. Salah nggak? Ya nggak salah, tapi terlambat. Tapi kita meski milih yang terbaik, meski melakukan yang terbaik. Ya, perintah Quran fastabiqul khairat, perintahnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin, bersegera. Kalau menuju Allah Subhanahu wa taala itu segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena terbatas usia kita. Mending kalau hari ini masih hidup ditunda-tunda, besok nggak tahu, siang nggak tahu, malam nggak tahu. Maka ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali semua itu titipan anugerah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal pencipta, kita juga harus tahu mengenal apa yang diberikan kepada kita. Ya, ada begitu banyak. Kita nggak bisa ngitung karena kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak diperintahkan untuk menghitung. Ya, bisa ngomong kayak gini, ya Allah nikmat banget. Bisa berdiri kayak gini nikmat banget. Bisa jalan itu nikmat banget. Coba bandingkan dengan orang-orang yang sedang sakit. Ya, nggak usah sakit yang berat-berat. Batuk pilek saja orang udah nggak enak. Demam aja udah nggak enak, apalagi sakit yang berat. Maka ketika kita mengenal apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, mari kita arahkan. Kita arahkan kemana? Kalau kita diberikan fisik yang sehat, dia dengar adzan sholat. Sholatnya di mana? Di masjid. Nggak usah ribut lagi hukumnya, karena teladan kita Rasulullah SAW sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Saya tanya, Rasulullah SAW dan sahabat sholat 5 waktu di mana? Di masjid. Itu teladan kita lah. Kita ini teladannya seringnya cuma debat aja, bahas masalah fikih. Hukum sholat berjamaah itu apa sampai kemeng dibahas, padahal nggak penting. Yang penting itu panjenengan ngikuti teladan Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah seperti apa? Rasulullah SAW sholat 5 waktu pasti di masjid. Kenapa? Ya berarti ada nilai yang sangat luar biasa di dalam masjid gitu loh. Nah, sekarang persoalannya ketika generasi kita sudah tidak tertarik lagi dengan masjid, itu kan sudah menyelisih kehidupan Rasulullah. Maka level yang terendah selanjutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ngucapin alhamdulillah. Kalau kita udah kenal sama Pencipta, oh ya Allah, kita ini fisik, jangan sampai udah kepala 6 tadi nggak kenal sama yang nyiptain itu. Yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan beramal saleh. Beramal saleh. Bapak Ibu, Quran itu kalau diperas perintahnya itu cuma 2 saja. Suruh beriman, mati dalam keadaan iman, pastikan itu. Suruh beriman, mati dalam keadaan membawa iman. Yang kedua, beramal saleh. Bapak jangan lihat Quran di sini. Amanu wa amilu surga. Amanu wa amilu surga. Amanu wa amilu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Beriman beramal soleh, enggak usah takut berhadapan dengan situasi kehidupan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menempuh yang namanya sebab beramal soleh. An-Nahl 97 alladzina amanu man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, beramal soleh dalam keadaan beriman, falanuyanahu hayatan, Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Ya, maka penting menempuh sebab untuk beramal saleh. Usia segini masih bisa ibadah ke masjid, ya Allah. Ya, orang bisa beribadah sholat 5 waktu, itu investasi Bapak Ibu. Ya, investasi, bisa didik anak, investasi. Panjenengan jadi ustaz, ustazah, bisa ngajar anak-anak, masjid tidak membayar, investasi.
Yang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jangan boros dan jangan kikir. Boros juga nggak boleh, kikir juga nggak boleh. Berarti gimana? Ribut jadinya Pak. Nggak boleh boros, nggak boleh kikir. Ajaran agama itu wa'amilus shalihat kok, beramal saleh itu. Berinfaklah kalian fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fisabilillah, berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka kepemilikan, bicara konsep kepemilikan itu nggak ada sebetulnya, Bapak Ibu. Kalau Quran itu begitu, kepemilikan itu nggak ada sebetulnya, karena kita terikat dengan kematian, amanah sebetulnya. Ya cuman karena interaksi ya berkembang manusia, kemudian lahirlah tadi ya punya motor kan harus ada STNK-nya. Kalau nggak jelas ada STNK-nya ini milik siapa kan begitu. Sesuatu itu dipergunakan, dimanfaatkan, dia harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kan gitu. Di dunia kita tanam dan di akhirat menjadi aset atau investasi yang bisa kemudian datang kepada diri kita. Dan itu menjadi aset yang bisa menyelamatkan hidup kita di alam keabadian nanti, Bapak Ibu. Sehingga manusia tidak boleh diperbudak dengan amanah ini. Dengan amanah, karena kita ini kan gini ya manusia hidup. Kita kalau urusan harta, mohon maaf Bapak Ibu, urusan harta ini kan begini. Ya enggak? Karena ada sesuatu yang keliru di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Karena kita terinspirasi, kita jarang baca Quran, kita jarang mendalami, mentadaburi Al-Quran. Gak usah yang lain dulu, Quran dulu aja. Makanya panjenengan kita bisa lihat dari kehidupan para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Ya contohnya siapa teladan kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi Muhammad? Duitnya kurang, banyak duitnya Bapak Ibu. Ingin kaya, kerja. Ingin banyak duit, kerja. Maka amanah harta Bapak Ibu berarti kan itu sesuatu yang diberikan kesempatan. Ingat loh, tidak semua orang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dititipi, diamanahi harta yang banyak. Tidak semua orang. Maka ketika kita itu diamanahi harta yang banyak, maka bersegeralah untuk diarahkan menuju Allah. Kenapa? Selagi masih hidup dan selagi diamanah. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada kenyataannya memang rezeki itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang coba sekarang panjenengan kalau kita bicara rezeki. Ono bulan ini Masya Allah diamanahi rezeki setumpuk, duit yang banyak, prestasi, jabatan yang luar biasa. Tapi pada gilirannya selanjutnya mau makan aja sulit, misalkan kan begitu. Mau bayar anak sekolah aja empit-empitan. Maka agama mengajarkan kepada kita, ketika kita diamanahi sesuatu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka arahkan ya dengan harta itu yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Dalam buku sejarah, kisah sejarah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita apa Bapak Ibu? Ilmu. Ketika kita diberikan sesuatu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan indah tuh Bapak Ibu, indah enggak? Nah ketika kita meninggal,
alhamdulillah ya Allah, sholat udah kita menempuh sebab. Didik anak, alhamdulillah kita sudah menempuh sebab. Ngajak anak istri pasangan hidup ke masjid, kita sudah menempuh sebab. Konsep kebaikan yang kita berikan di jalan Allah itu bukan hilang, ya. Jadi terjadi peralihan gitu. Tidak akan hilang sebetulnya. Misalkan tadi Bapak Sjendan yang mewakafkan tanah ini, Bapak beliau keluarganya mewakafkan tanah ini, nggak hilang hakikat tanahnya. Justru melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Selama langit ini masih utuh, berarti ada banyak investasi kebaikan dari orang-orang yang ibadah di sini, itu masuk menjadi investasinya beliau. Maka orang tadi mestinya punya kesadaran, ya, punya kepahaman, punya pemahaman yang mendalam, sehingga berprioritas tadi. Dia punya harta tinggalan yang banyak, punya tanah yang banyak, jelas-jelas di masyarakat situ membutuhkan sarana ibadah yang mendukung, bersegera Bapak Ibu. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat pada kita semuanya, itu menjadi pelajaran berharga. Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu kalau bicara harta, yunfikuna, mereka menginfakkan harta jor-joran, yunfikuna liyasuddu an sabilillah, untuk menghadang, menghalangi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Liyasuddu, orang ditutupi. Akhirnya apa? Takut dengan yang namanya kematian. Padahal kematian itu sesuatu yang sudah pasti, sunatullah. Semua makhluk itu akan mati secara fisik, ya. Tapi kemudian akan menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kadang kita perlu melakukan evaluasi, belajar dari ketika kita masih berada dalam kandungan. Seorang ibu biasanya yang ngelus anaknya, diajak ngomong, dan pinter, dan rajin ngomong, kan begitu. Tapi pertanyaannya, bayi yang ada di dalam rahim, jadi kandani opo-opo, ya pengetahuan dasarnya baru sebatas dia berada dalam lingkup hidup yang sangat terbatas. Ya toh Bapak Ibu, dia hidup di dalam rahim yang dia terbatas, sumber energi pun didapatkan dari tali hari itu, dari orang tuanya. Panjenengan ngongkon apa wae, dia berada dalam situasi yang terbatas. Instingnya pun masih terbatas, ya, perangkatnya pun masih sangat terbatas. Coba misalkan bayi diomongi di dalam perut, dunia ini indah nih, kayak mana, percaya nggak? Kira-kira bayi percaya nggak? Nggak percaya lah. Wong dia tetap berada di alam rahim, ya. Percaya boten? Tenane. Percaya boten? Ya manusia banyak yang gelimpungan gitu loh. Karena ya tadi kita masih berada di alam terbatas seperti dunia ini. Orang akhirnya sibuk ngalalin segala cara dan lain sebagainya, ya. Nggak percaya ketika Quran sudah menginformasikan itu. Gunakan akalnya, justru dia akan tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali, ya, dunia yang sangat singkat ini kemudian ditukar dengan sesuatu yang bisa merugikan kelak di alam keabadian. Ya, pastikan keselamatan nasib kita masing-masing, dan itulah Quran mengajarkan kepada kita memberikan perhatian yang serius terhadap keselamatan di alam abadi nanti. Kita di dunia ini terbatas, sementara kampung akhirat itu tidak terbatas. Fisik, kematian fisik Bapak Ibu, ya, kematian fisik.
Pastikan ketika mau ketemu dengan Allah dalam posisi jiwa yang tenang. Ya. Pastikan ketika kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang tenang. Maka yuk baca Quran, ya. Ada buri Al-Quran, serapi makna yang ada di dalamnya, hadirkan dalam sebuah gerakan, hadirkan dalam sebuah amal soleh, ya, yang menggerakkan dalam kehidupan kita, sehingga pada saatnya nanti ketika kematian fisik ini terjadi pada diri kita, maka alhamdulillah kita sudah menempuh sebab sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ketika kita kembali, mudah-mudahan dalam keadaan membawa jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Insyaallah begitu indahnya ya Quran kalau kita baca, kita cermati. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, canda dan sebagainya, semata-mata hanya untuk menghidupkan saja, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina dan yang lainnya. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu? Apa ini? Soto.